Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Bertemu lagi dengan sendiri atau diantarin. Semoga kita baik-baik saja dan semoga kita masuk surga. Amin. Sekarang masuk ke video. Abdullah. Tentu saja kemungkinan tidak asing di telinga kita terlebih bagi para orang-orang yang pernah mendengarnya. Disebutkan menurut informasi yang beredar bahwa Abdullah bin al-Mubarak, dikenal juga sebagai Ibnul Mubarak, adalah seorang ulama besar, ahli fikih, ahli hadis, sejarawan, dan mujahid pada masa tabi'ut tabi'in. Beliau dikenal memiliki sifat waras sangat berhati-hati dalam urusan agama, zuhud menjauhi kemewahan dunia, terpercaya dalam periwayatan hadis, pemberani, dermawan dan sangat alim. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa beliau merupakan sosok yang menggabungkan peran sebagai penuntut ilmu, pengajar, pedagang, penulis sejarah, dan pejuang di medan jihad. Sepanjang hidupnya, beliau menuntut ilmu dari banyak ulama di berbagai wilayah, meriwayatkan hadis dari guru-guru senior maupun junior, dan membelanjakan hartanya di jalan Allah, termasuk untuk membantu para penuntut ilmu serta membiayai jihad. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa lahir pada tahun 118 Hijriyah di kota Marwa, Abdullah bin al-Mubarak wafat pada bulan Ramadan tahun 181 Hijriyah dalam usia 63 tahun, ketika dalam perjalanan pulang dari medan perang. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa tempat kelahirannya adalah Marwa di wilayah Khurasan, yang kini termasuk Turkmenistan. Dalam perjalanan menuntut ilmu, beliau mengunjungi berbagai pusat keilmuan Islam, seperti Yaman, Mesir, Syam Suriah dan Basrah, dan Kufah. Selain itu, beliau juga sering berada di medan jihad di perbatasan negeri Islam. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa motivasi beliau adalah mengabdikan hidupnya untuk agama Islam melalui 3 jalur utama. Menuntut dan mengajarkan ilmu, berjihad membela umat, serta menginfakkan harta demi kepentingan agama. Prinsip zuhud dan wara yang beliau pegang menjadikannya sosok teladan yang mengutamakan akhirat daripada kesenangan dunia. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa Ibnul Mubarak memulai menuntut ilmu pada usia 20 tahun di daerahnya sendiri. Pada tahun 141 Hijriyah, beliau memutuskan merantau ke berbagai wilayah untuk belajar kepada para tabi'in. Beliau memadukan aktivitas ilmiah dan ibadahnya dengan perdagangan, sehingga dapat membiayai dirinya, menolong orang lain, serta membiayai perjalanan haji dan jihad. Bahkan, beliau terkenal sebagai ulama yang tetap aktif di medan perang tanpa mengabaikan kegiatan ilmiah. Abdullah bin al-Mubarak adalah figur yang unik dalam sejarah Islam karena beliau berhasil memadukan kehidupan intelektual dan spiritual dengan aktivitas fisik dan sosial yang sangat produktif. Dilahirkan di Marwa, sebuah kota penting di wilayah Khurasan, beliau tumbuh pada masa kejayaan ilmiah Islam. Meskipun baru memulai perjalanan menuntut ilmu secara serius di usia 20 tahun, dedikasi dan ketekunannya membuatnya cepat dikenal di kalangan ulama. Dalam perjalanannya, Ibnul Mubarak menuntut ilmu dari banyak guru, baik ulama senior yang masih hidup dari generasi tabi'in, maupun guru-guru muda yang kelak menjadi tokoh besar. Keilmuan beliau mencakup fikih, hadis, sejarah, dan akhlak, yang semuanya disertai dengan pengamalan nyata dalam kehidupan sehari-hari. Keistimewaannya adalah kemampuannya membiayai perjalanan ilmiah dan jihadnya dengan hasil perniagaan sendiri. Beliau tidak membebani orang lain, bahkan justru menjadi penopang finansial bagi banyak penuntut ilmu dan mujahid. Kedermawanannya tercatat dalam banyak riwayat, termasuk kebiasaannya memberi bantuan kepada kawan-kawan penuntut ilmu secara diam-diam agar mereka tidak merasa terbebani. Selain sebagai ulama, Ibnul Mubarak dikenal sebagai pejuang yang terjun langsung ke medan pertempuran melawan musuh-musuh Islam. Keseimbangan antara peran sebagai alim ulama dan mujahid menjadikan beliau teladan bagi generasi setelahnya.
Dalam sejarah Islam, jarang ada tokoh yang mampu menyatukan kedalaman ilmu, kekuatan fisik, dan kepedulian sosial secara sempurna seperti beliau. Wafatnya Ibnul Mubarak terjadi pada bulan Ramadan tahun 181 Hijriah saat pulang dari jihad. Peristiwa ini menjadi penutup hidup yang konsisten dengan prinsip hidupnya, mengabdi kepada agama sampai akhir hayat. Warisan beliau tidak hanya berupa karya tulis dan riwayat hadis, tetapi juga inspirasi moral bagi umat Islam dalam menggabungkan ilmu, amal, dan perjuangan. Sumber referensi Google Chrome dan ChatGPT. Tentu kita tahu bahwa dalam setiap perjalanan hidup selalu ada saat ketika diri kita merasa lelah, goyah, bahkan ingin menyerah. Namun di balik setiap rintangan tersembunyi peluang untuk tumbuh dan menguatkan diri kita. Hari ini adalah kesempatan baru, saat yang tepat untuk kembali menyusun niat, memperbaiki langkah, dan meyakini bahwa setiap tetes usaha tidak akan pernah sia-sia. Bangkit bukan karena tidak pernah jatuh, tetapi karena memilih untuk tidak tinggal dalam kejatuhan. Teruslah melangkah meski perlahan, karena selangkah lebih dekat adalah lebih baik daripada diam dalam keraguan. Ya Allah, ya Tuhan kami yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, jadikanlah hidup kami ini sebagai ladang amal yang penuh berkah. Berikan kekuatan untuk terus menebar kebaikan di dunia. Anugerahkan kemudahan dalam menghadapi segala ujian, dan karuniakan akhir kehidupan yang baik. Lindungi diri kami dan keluarga dan fitnah dunia yang menipu. Jadikanlah akhirat kami sebagai tempat peristirahatan terbaik, dan masukkanlah kami ke dalam surga-Mu bersama orang-orang yang Engkau cintai, serta jauhkan kami dari siksa api neraka dan kemurkaan-Mu yang tak tertahankan. Kepada setiap orang yang pernah hadir dalam perjalanan ini, terima kasih atas waktu, kebaikan, dukungan, bahkan teguran. Maafkan atas setiap kata yang menyakiti, sikap yang mengecewakan, atau hati yang mungkin belum sepenuhnya mampu menjaga. Manusia tidak pernah sempurna, namun ketulusan untuk tetap terus belajar dan memperbaiki diri tidak akan pernah padam. Tentu kita tahu bahwa kebaikan tidak selalu datang dalam bentuk besar. Terkadang senyum kecil yang tulus, tangan yang ringan membantu, atau telinga yang mau mendengarkan sudah cukup untuk mengubah hari seseorang menjadi lebih bermakna. Jangan pernah kita menyepelekan kebaikan sekecil apapun, karena bisa jadi satu perbuatan kecil bisa menjadi rahmat Allah turun. Tentu kita tahu menjadi pribadi yang baik bukan berarti tanpa celah, namun menjadi pribadi yang senantiasa sadar dan ingin terus memperbaiki diri. Kebaikan itu menular, dan siapapun yang menanamkan kebaikan akan menuai kebahagiaan meski tak selalu terlihat oleh mata. Dunia membutuhkan lebih banyak hati yang lembut, tangan yang menguatkan, dan jiwa yang peduli. Semoga usaha yang dilakukan bernilai ibadah. Semoga hidup kita menjadi pemberat amal baik, dan semoga kelak ketika dunia telah kita tinggalkan, nama yang tertinggal bukan hanya sekedar dikenang, tetapi menjadi doa
yang terus mengalir karena kebaikan yang tidak pernah berhenti untuk ditanam. Terima kasih banyak. Mohon maaf jika ada salah. Silahkan jika suka ditekan tombol like, silahkan share, dan jika ingin memberikan saran dan komentar, silahkan komen. Semoga kita baik-baik saja, semoga kita masuk surga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.